Korban demam berdarah itu bernama Berlian Nuraini Latifah, 15 tahun, warga desa Rejowinangun, Kecamatan Kabupaten Trenggalek. Berlian meninggal pada 9 Februari 2020. Ia meninggal di rumah, namun sebelumnya sempat dirawat di RSUD Dr. Sudomo selama 3 hari sejak 6 Februari 2020. Dalam taksiah itu, Bupati Muhammad Nur Arifin tak begitu banyak bicara. Ia lebih banyak mendengar ibu korban, Triana Estiningrum, bercerita. Dalam ceritanya, Triana juga mengeluhkan layanan RSUD Dr. Sudomo ketika anaknya dirawat di sana. Sampai di rumah sakit masuk IGD, ya anakku ditindak, diambil darahnya. Mereka tidak bilang kalau anakku itu DB, tidak bilang, cuma trombositnya turun. Terus aku ngomong, kalau trombosit turun, apakah itu tidak benar berdarah? Dalam hatiku cuma seperti itu. Ya udah, jam 10 pagi aku masuk. Sampai akhirnya yaitu kejadian seperti yang aku ceritakan. Suamiku sampai marah-marah karena sampai jam 3 anakku belum dipindah kamar. Karena katanya pindah kamar itu jam 2 di ruang Bima, ternyata tidak ada. Disampaikan Triana jam 10 anaknya masuk UGD. Suaminya sampai marah karena sampai jam 3 belum pindah kamar. Padahal sebelumnya dikatakan jam 2 sudah masuk, ternyata tidak ada. Bahkan Triana mengaku mendengar perkataan petugas yang ia anggap tak pantas. Menurut Triana, petugas tampak seperti menyepelekan kondisi. Petugas sempat berceletuk yang ia anggap kurang enak didengar. Ia juga mengeluhkan tindakan dari dokter yang ia anggap lama. Triana berharap layanan di rumah sakit ke depan tak buruk. Ia tidak ingin ada pasien yang mendapat perlakuan sama seperti anaknya. Mendengar cerita keluhan itu, Bupati Trenggalek terlihat menangis. Orang-orang yang datang bertaksiah bersama juga turut menangis. Arifin juga terlihat bersimpuh di kaki sang ibu korban. Setelah berpamitan, ia mendatangi makam Berlian yang berada tak jauh dari rumah itu. Direktur RSUD Dr. Sudomo, Sunarto, mengatakan pasien tersebut datang ke rumah sakit dengan dugaan awal diare. Kalau memang ada keluhan seperti itu, kita harus tracking ya. Pada prinsipnya kita selalu melaksanakan edukasi kepada masyarakat, kepada pasien itu dengan kita sudah lakukan pembinaan dengan cara yang baik. Kalaupun kadang-kadang ini kan subjektif juga ya untuk menerimanya. Bisa saja karena penerimaan yang karena kondisi kalut, kondisi stres itu tentunya akan penerimaannya akan berbeda. Tapi setiap masukan, setiap apapun dari masyarakat itu akan menjadi perbaikan kami untuk menjadi lebih baik lagi. Soal ujaran petugas yang keluarga pasien anggap tak pantas, Sunarto menyebut hal tersebut bergantung penerimaan. Penerimaan itu subjektif. Karena kondisi kalut, stres penerimaan bisa berubah. Tapi pihaknya akan mencari tahu kebenaran informasi soal keluhan tersebut. Dari Trenggalek, Simon Bagus, Muhammad Herlambang melaporkan.